Ketahui ini merupakan suatu filsafat, ya. Tidak ada satupun penjahat yang bisa berbohong, berlari, bersembunyi dan menghindar dari polisi. Betul. Akan tetapi yang paling kita waspada, yang paling berbahaya adalah penjahat berseragam polisi. Iya. Kenapa? Karena penjahat berseragam polisi adalah yang bisa mencelakakan polisi itu. Jadi, polisi yang benar-benar polisi akan mati oleh penjahat berseragam polisi. Oleh karena itu, Pagi Pak Ibrahim selaku Ketua NGO NCW Kalimantan, bagaimana apa tanggapan Bapak sebagai Ketua LSM NCW terkait persoalan yang dialami oleh masyarakat? masyarakat adalah merupakan suatu kekuasaan, ya, yang dinamakan demokrasi. Demos arti rakyat, demokrasi adalah kekuasaan. Masyarakat hadir dari ini pada siang ini, ya, saya Ibrahim ya, investigator NCW Kalimantan, meliputi 5 provinsi. Saya mengucap terima kasih sambutan masyarakat. Siap. Kami datang ke sini melihat sampai sejauh mana lah kepastian hukum itu yang ditegakkan. Artiannya, benarkan yang benar, tunjukkan yang salah. Ya. Dalam artian ini, ya, tidak ada satupun hukum di negara manapun, khususnya di Republik Indonesia, hukum itu yang diragu-ragukan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus taat hukum tanpa kecuali. Betul. Perlu diketahui, ini merupakan suatu filsafat, ya. Tidak ada satupun penjahat yang bisa berbohong, berlari, bersembunyi dan menghindar dari polisi. Betul. Tetapi yang paling kita waspada, yang paling berbahaya adalah penjahat berseragam polisi. Iya. Kenapa? Karena penjahat berseragam polisi adalah yang bisa mencelakakan polisi itu. Jadi, polisi yang benar-benar polisi akan mati oleh penjahat berseragam polisi. Oleh karena itu, kita menjunjung tinggi institusi negara. Baik. Masalah terkait dengan lahan yang di luar HGU itu adalah dikembalikan kepada masyarakat tanpa kecuali. Betul. Itu yang pokok. Apa sebab? Sekarang NCW Kalimantan Barat itu sudah jauh ini orangnya sudah menyampaikan surat sampai ke KPK, ya, sampai ke Kejaksaan Agung, sampai ke Kapolri. Jadi kedatang sini Bapak yang ragu. Tidak ada satupun yang tidak bisa diupdate. Baik. Kami datang sini melihat, mengamati dan mengambil suatu sikap. Kasus ini kami Siap. sampai jumpa. Oke. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Selamat pagi menjelang siang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Hari ini masih bersama YouTube Tukang Lihat, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Saya investigator NCW Kalimantan beserta lawyer muda Kalbar. Didampingi juga ada Ormas Tapak 9 Borneo dan NGO NCW 10 Kalimantan dengan kawan-kawan Ormas yang ada di Ketapang. Hari ini terkait keberangkatan kita, persiapan kita bersama warga Desa Pelanjau untuk mengambil titik koordinat untuk diserahkan kepada Bupati. Agendanya hari ini sebenarnya apa, Pak Pengacara? Baik, terima kasih. Panji perjuangan sudah kita Siap. siap semua. Artinya semua pasukan-pasukan khusus warga kita yang dari kaum Marhen, dari kaum tertindas ikut kawal. Apa agenda hari ini? Agenda hari ini yang pertama kita melakukan cross check ulang atau overlay lahan warga yang tidak pernah dilakukan RPT. Baik itu lahan yang di luar izin lokasi, luar HGU, maupun lahan yang di dalam izin lokasi tapi di luar HGU, maupun lahan warga yang di dalam izin lokasi maupun di luar HGU namun tidak pernah dilakukan RPT. Ya, kalau bahasa saya itu mereka melakukan perampasan secara ilegal. Nah, hari ini warga ingin mengambil beberapa titik itu yang dimana untuk melengkapi semua data-data yang sudah kita punya. Itu clear. Yang kedua, mempersiapkan juga keberangkatan kita untuk menghadiri
karena kebetulan kepala desa kita, komandan masyarakat Panyu Jaya itu diundang oleh Pak Bupati dalam rangka untuk dimintai keterangan. Bahan-bahan itu yang nanti akan kita jadikan satu untuk meyakinkan apa yang kita sampaikan kepada Pak Bupati itu sesuai dengan argumentasi data fakta yang ada. Nah itu saya sampaikan hari ini semua pasukan siap, artinya kalau misalnya pemerintah tidak memberikan solusi, aparat penegak hukum tidak memberikan solusi dan sebagainya, semua proses hukum sudah kita lakukan upaya. Yang akan bersuara itu nanti adalah rakyat. Kalau rakyat yang bersuara, siapa sih yang bisa untuk menghalang-halanginya ya. Saya sampaikan tidak akan ada kekuatan rakyat itu kekuatan di atas segala-galanya. Maka orang bilang populi pok deh, suara rakyat, suara Tuhan ya. Betul. Rakyat yang berkuasa, maka untuk menentukan nasib itu ya rakyat sendiri. Jadi jangan sampai rakyat kita yang harus dikriminalisasi, yang harus diintimidasi, adanya penangkapan dan adanya penembakan. Nah, kita nggak mau itu terjadi lagi. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, kita kembalikan dan pulihkan hak rakyat. Baik, kita, ya. tentunya tidak lepas juga ini dari harapan masyarakat yang ada di Desa Pelanjau. Apa harapannya kepada pemerintah pusat sekaligus Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto? Apa harapannya lawyer muda sebagai kuasa hukum dari masyarakat Desa Pelanjau? Baik, terima kasih. Harapan kita adalah pemerintah memberikan atensi. Perintah konstitusi pasal 33, bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Tentu bicara tentang hak, negara harus hadir, apalagi menimbulkan konflik yang nantinya akan berdampak terhadap keselamatan bangsa dan negara. Siap. Sebab itu kita meminta melalui pemerintah pusat nanti bisa memberikan atensi ya kan untuk ikut serta mengambil bagian terkait masalah yang timbul di Pelanjau Jaya ini. Nah, kebetulan ini berkaitan dengan isu maraknya pembabatan hutan, di mana ada aktivitas perkebunan di Luar HGU. di lokasi HGU, maupun ada juga yang melakukan aktivitas perkebunan di hutan produksi atau di hutan negara yang tidak diperbolehkan, namun ada. Nah, hari inilah kita minta ketegasan melalui Pak Presiden Prabowo untuk menuntaskan ini, itu ya. Oke, baik, kita sudahi dulu video kita. Kita akan lanjut untuk mengambil titik koordinat. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.